Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kuliah biokimia ya. Ntar Bapak carikan filenya. Ntar di mana ya? Kok nggak ada? Oh, ini. Nah. Ya, hari ini kita materi perkuliahan kita bagian pertama mengenal biokimia ya. Kita lihat. Ya nih, ya. Jadi selamat datang di perkuliahan biokimia. Kenapa selamat datang? Karena ini merupakan pengenalan materi biokimia ya. Jadi pengenalan apa itu biokimia ya. Ya. Selamat datang di perkuliahan biokimia. Ya, jadi tujuan perkuliahan biokimia adalah untuk mengenalkan dan memahamkan istilah dan struktur kimia, reaksi-reaksi kimia, jalur metabolisme, dan keterkaitan metabolik. Sekarang definisi biokimia. Ya, definisi biokimia. Ya. Menurut Kamus Webster, biokimia berasal dari bahasa Yunani bios, artinya hidup, dan dari bahasa Indonesia kimia, ya. Sehingga biokimia artinya kimia makhluk hidup atau kimia yang terjadi dan menjadi ciri kehidupan. Kenapa biokimia menjadi ciri kehidupan? Karena reaksi-reaksi biokimia di dalam tubuh makhluk hidup berbeda dengan reaksi-reaksi kimia di dalam tabung reaksi atau reaksi-reaksi kimia di luar tubuh makhluk hidup. Kemudian menurut Kamus Webnet, biokimia adalah kimia dari bahan-bahan dan proses yang terjadi dalam tubuh makhluk hidup sebagai upaya untuk memahami proses kehidupan dari sisi kimia, ya. Jadi bagaimana proses kehidupan itu dari sisi kimia. Selanjutnya, di dalam biokimia kita akan memahami bentuk dan fungsi biologis dari sudut pandang kimia. Sehingga tujuan lain dari biokimia adalah, atau dengan kata lain, tujuan biokimia untuk memahami interaksi molekul tak hidup yang menghasilkan fenomena kompleks dan efisien yang menjadi ciri kehidupan serta menjelaskan keseragaman kimia dari kehidupan yang beragam. Nah, jadi sudah kita singgung tadi sebelumnya bahwa sebenarnya molekul-molekul tak hidup ya sama aja dengan molekul-molekul tak hidup di luar tubuh makhluk hidup. Sama mereka, sama persis. Tetapi saat bereaksi di dalam tubuh makhluk hidup terjadi fenomena kompleks di mana reaksinya terjadi secara efisien dan menjadi ciri kehidupan. Maksudnya menjadi ciri kehidupan adalah reaksi-reaksi yang tadi sudah saya singgung itu walaupun reaksinya sama tetap berbeda di dalam tubuh makhluk hidup. Misalnya gini, reaksi oksidasi. Sama-sama reaksi oksidasi, maka reaksi oksidasi di luar sel hidup akan berbeda dengan reaksi oksidasi di dalam sel hidup. Sehingga
dia menjadi ciri kehidupan, ya, menjadi ciri kehidupan. Di samping itu, reaksi-reaksi biokimia ternyata seragam untuk semua jenis kehidupan. Padahal kehidupan itu beragam. Jadi artinya reaksi biokimia di dalam sel hidup sama untuk seluruh keanekaragaman hayati. Jadi mulai tingkat rendah, organisme bersel satu, protozoa dan bakteri, reaksi-reaksi biokimianya sama dengan organisme tingkat tinggi seperti manusia. Ya, jadi reaksi-reaksi biokimia di dalam sel hidup, di dalam sel tubuh manusia sama persis dengan reaksi-reaksi di dalam sel organisme bersel satu, yaitu bakteri dan mikroorganisme yang lain. Ya, berikutnya hal-hal yang kita pelajari dalam biokimia, ya. Yang pertama adalah struktur kimia dan bentuk 3 dimensi molekul biologi. Nah, dalam hal ini karena kita bicara struktur molekul, maka dia akan persis sama dengan struktur molekul pada benda mati. Kemudian yang kedua, hal yang kita pelajari adalah interaksi antar biomolekul. Ya, jadi biomolekul ini dari kata bio hidup dan molekul artinya molekul dalam sel hidup. Ya. Molekul di dalam sel hidup ini dapat berupa apa? Karbohidrat, protein, lipid atau lemak, asam nukleat, ya. Nah, biomolekul ini mereka sebenarnya sama baik di dalam sel hidup maupun di luar sel hidup, ya. Sebenarnya dia berasal dari makhluk hidup atau dihasilkan oleh makhluk hidup sehingga disebut biomolekul. Makanya ada istilah lain sebagai zat organik, artinya dihasilkan oleh organisme, ya, sehingga disebut zat organik. Berikutnya yang ketiga, biokimia mempelajari sintesis dan degradasi biomolekul di dalam sel hidup. Jadi sintesis proses pembentukan, degradasi proses penguraian. Nah, ini yang dipelajari, ya. Bagaimana biomolekul dibentuk, disintesis artinya, dan bagaimana biomolekul didegradasi, diurai menjadi molekul yang lebih sederhana. Kemudian hal-hal yang dipelajari yang keempat dalam biokimia yaitu perolehan dan pemanfaatan energi oleh sel. Artinya biomolekul sebagai zat-zat organik tadi, dia merupakan sumber energi. Dari mana energi diperoleh? Dari bahan makanan berupa tadi biomolekul. Bagaimana energi dimanfaatkan? Nah, itu kita pelajari di biokimia, ya, dengan tentu saja merubah bentuk energinya. Ya, bagaimana perubahan bentuk energi? Ya, tentu saja melalui reaksi biokimia. Berikutnya, yang kelima, biokimia mempelajari mekanisme pengorganisasian biomolekul dan mengkoordinasi aktivitasnya. Jadi di sini dibahas tentang reaksi biokimia itu sendiri. Bagaimana biomolekul bereaksi menjadi molekul lebih kompleks disintesis, dan bagaimana biomolekul bereaksi diurai atau didegradasi menjadi molekul yang lebih sederhana. Kemudian di dalam biokimia juga mempelajari penyimpanan, pemindahan, dan ekspresi informasi genetika. Nah, di sini kita membicarakan tentang gen. Tetapi tentu saja gen yang kita bicarakan secara biokimia, ya. Secara biokimia, bagaimana sintesis protein yang melibatkan gen, bagaimana reaksi-reaksi biokimianya. Nah, ini hal-hal yang dipelajari dalam biokimia. Selanjutnya kita ke sejarah biokimia. Ya, ini sejarah biokimia. Ya, nah di dalam sejarah biokimia tentu saja kita juga tidak luput membicarakan tentang kimia bahan-bahan biomolekul tadi, ya, struktur molekul atau struktur kimia dari bahan-bahan biomolekul tadi. Tentu saja dalam hal ini karena kita bicara sejarah,
kita tentu saja tidak luput dari sejarah penemuan unsur senyawa kimia, molekul sederhana dan molekul kompleks. Kita lihat ada 3 fase rasanya kita lihat. Ada 3 fase sejarah biokimia. Fase pertama adalah penemuan unsur makhluk hidup. Ya, penemuan unsur makhluk hidup nanti hubungannya dengan sistem periodik, penemuan unsur-unsur. Tetapi kita tidak bicara kimia murni ya, kita bicara biokimia. Sehingga sistem periodik tidak kita bicarakan secara mendalam. Ya, kita hanya bicara tahap awal, tahap pertama sejarah biokimia adalah identifikasi unsur kimia penyusun tubuh makhluk hidup. Ya, sehingga unsur kimia penyusun tubuh makhluk hidup digolongkan menjadi 3 macam. Yang pertama, unsur utama ya, yang di bawah dulu, ini yang lebih penting ya. Yang di bawah dulu unsur utama. Ya, unsur utama atau ada istilah lain unsur makro. Apa unsur utama atau unsur makro? Unsur-unsur yang diperlukan oleh makhluk hidup dalam jumlah yang banyak. Dia diperlukan dan juga disintesis di dalam tubuh makhluk hidup dalam bentuk senyawa organik atau biomolekul. Nah, unsur-unsur ini terutama adalah karbon, hidrogen, nitrogen, oksigen, fosfor, dan sulfur. Sulfur nama Indonesianya belerang. Nah, ini unsur utama atau unsur makro. Kenapa disebut unsur makro? Karena unsur yang paling banyak terdapat dalam tubuh makhluk hidup. Ya. Kemudian golongan kedua adalah unsur mikro atau bahan minor. Sama, unsur mikro atau unsur-unsur minor atau bahan minor merupakan unsur-unsur yang juga diperlukan oleh tubuh manusia, harus ada. Tetapi keperluan akan unsur-unsur minor ini atau unsur-unsur mikro ini hanya sedikit. Contohnya seperti oksigen. Oksigen kandungan utama ya, oksigen masuk dalam unsur utama tadi ya. Kemudian unsur mikro lainnya atau unsur minor, silikon 28%, aluminium 7,9%, ferum atau besi 4,5%, dan kalsium 35%. Nah, di sini dia hanya menampilkan dua golongan unsur kimia penyusun tubuh makhluk hidup. Sebenarnya ada golongan ketiga yaitu unsur tambahan. Ya. Nah, unsur tambahan tadi merupakan unsur yang fakultatif ya. Fakultatif itu sebenarnya boleh tidak ada ya, tetapi berperan penting juga dalam tubuh makhluk hidup. Kadang-kadang diperlukan dalam jumlah banyak, tetapi karena boleh tidak ada, maka dia masuk dalam golongan unsur tambahan, misalnya boron ya. Misalnya boron. Kemudian ada senyawa-senyawa lain ya. Aluminium ya. Ya, sehingga lalu di dalam sejarah kimia murni lalu muncul sistem periodik. Ini ya, lalu muncul sistem periodik di dalam kimia murni, tapi kita tidak bicarakan sistem periodik ya, hanya mengingat-ingat saja pelajaran SMA kimia ya. Kemudian fase kedua dari sejarah biokimia adalah identifikasi molekul yang ditemukan dalam tubuh makhluk hidup. Dengan kata lain, penemuan molekul sederhana. Ya, penemuan molekul sederhana. Selanjutnya masih fase kedua, molekul-molekul sederhana bereaksi menjadi molekul-molekul kompleks yang disebut biomolekul. Nah, itu masih, jadi ada molekul sederhana, ada molekul kompleks ya. Tetapi di antara molekul sederhana dan molekul kompleks ada tengah-tengahnya, yaitu
biomolekul sederhana, lalu biomolekul kompleks. Kan kita lihat, ini biomolekul sederhana golongan asam amino, golongan nukleotida, golongan monosakarida, ya harus monosakarida karena kita bicara biomolekul sederhana. Kalau karbohidrat umum namanya ya. Kemudian golongan asam lemak dan gliserol ya. Nah, itu untuk biomolekul sederhana. Nah, dari biomolekul sederhana ini bereaksi sesamanya ya, bereaksi sesamanya akan menghasilkan biomolekul kompleks, asam asam-asam amino bergabung dan bereaksi menghasilkan polipeptida dulu. Polipeptida bergabung dan bereaksi menghasilkan protein. Jadilah biomolekul kompleks dari biomolekul sederhana asam amino. Berikutnya, komponen nukleotida. Komponen nukleotida ini ada 3 ya. Komponen nukleotida ada 3 ya. Ada gula ribosa atau gula deoksiribosa, merupakan monosakarida pentosa. Kemudian ada asam fosfat dan ada basa nitrogen. Ketiga golongan senyawa sederhana ini lalu bergabung membentuk biomolekul sederhana yang disebut nukleotida. Nukleotida bergabung sesamanya membentuk biomolekul kompleks yang disebut polinukleotida. Nah, dari polinukleotida inilah lalu nanti terbentuk asam nukleat sebagai biomolekul kompleksnya. Ya, sebagai biomolekul kompleksnya. Kemudian yang ketiga adalah golongan monosakarida. Ya, golongan monosakarida ini adalah senyawa biomolekul sederhana dari kelompok karbohidrat. Monosakarida lalu bereaksi bergabung menjadi disakarida. Disakarida bergabung menjadi oligosakarida. Oligosakarida lalu bergabung membentuk biomolekul kompleks yang disebut polisakarida. Polisakarida ini contohnya zat tepung atau amilum. Ya. Kemudian serat, ya, bahan serat, makanan yang mengandung banyak serat, sayuran dan buah-buahan, itu dia mengandung dia mengandung apa? Mengandung polisakarida berupa selulosa. Nah, contoh untuk polisakarida tadi zat tepung atau amilum dan selulosa. Ada lagi yang lain yang terdapat dalam hewan adalah glikogen. Ya, nanti kita bicarakan tersendiri dalam pertemuan-pertemuan selanjutnya. Kemudian golongan keempat dari biomolekul sederhana ada tadi apa? Asam lemak dan gliserol. Asam lemak dan gliserol lalu bergabung membentuk lemak atau lipida sebagai biomolekul kompleks. Biomolekul sederhananya adalah asam lemak dan gliserol. Nah, ini perkembangan atau sejarah biokimia tahap kedua. Berikutnya, sejarah biokimia tahap ketiga. Ya. Sejarah biokimia tahap ketiga adalah mekanisme biomolekul yang membuat makhluk hidup menjadi hidup. Dengan kalimat lain, sejarah ketiga atau fase ketiga dari perkembangan biokimia adalah reaksi biokimia di dalam tubuh makhluk hidup. Itu kata dengan kalimat sederhananya ya. Reaksi biokimia di dalam tubuh makhluk hidup atau di dalam sel hidup. Nah, ini adalah perkembangan dari sejarah biokimia 3 fase. Selesai. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan bisa di chat ya, di komennya ya, atau lewat video conference yang lain ya. Nah, ini sejarah perkembangan biokimia. Kita lanjutkan
hubungan antara biokimia dan ilmu-ilmu lain. Ya, kenapa? Karena biokimia menyangkut kimia makhluk hidup, tentu saja ada hubungannya dengan ilmu-ilmu lain. Ya, yang pertama kimia organik. Tadi sudah saya singgung ya. Kimia organik ini artinya dari kimia organik, artinya dari makhluk hidup. Hampir mirip ya. Tetapi dalam kimia organik agak beda dengan biokimia, tetapi ada hubungannya. Dalam kimia organik mempelajari sifat-sifat biomolekul. Sementara biomolekul sendiri di dalam biokimia dipelajari khusus untuk bisa mengerti dan memahami bagaimana reaksi biokimia itu sendiri. Kemudian yang kedua, hubungan biokimia dengan biofisika. Biofisika memanfaatkan teknik fisika untuk mempelajari struktur biomolekul. Jadi hubungannya dengan sifat biomolekul. Ya, dalam hal ini ya, struktur biomolekul yang harus kita pelajari di dalam biokimia itu memerlukan bantuan ilmu fisika, biofisika, di mana untuk bisa mempelajari struktur biomolekul tadi, kita memanfaatkan alat-alat penemuan dari fisika, ya. Misalnya alat ronsen. Nah, alat ronsen juga, atau difraksi atau kromatografi. Nah, itu semua adalah alat-alat fisika yang dapat bermanfaat hubungannya dengan mempelajari struktur biomolekul dan sifat-sifatnya. Kemudian nutrisi. Nutrisi ini ilmu gizi sebenarnya ya. Ilmu gizi, dengan kata lain ilmu gizi. Ya, di dalam nutrisi hubungannya dengan biokimia memanfaatkan pengetahuan tentang metabolisme untuk menjelaskan kebutuhan makanan bagi makhluk hidup dalam rangka mempertahankan kehidupan normalnya. Kemudian ini bidang kita, bidang kesehatan. Jadi di dalam farmasi, kemudian keperawatan, kedokteran, ini membicarakan tentang biokimia hubungannya dengan ilmu kesehatan, yaitu mencari pemahaman tentang keadaan sakit dari sudut pandang molekuler. Artinya begini, molekul-molekul yang ada di dalam tubuh makhluk hidup, di dalam tubuh manusia, itu akan memiliki sifat komposisi yang berbeda pada saat sakit dan pada saat sehat. Sehingga makanya banyak diagnosis penyakit yang harus ditegakkan dengan analisis biokimia. Misalnya kandungan biokimia urin, kandungan biokimia darah, ya. Bagaimana kandungan biokimia urin? Bagaimana kandungan biokimia darah? Di sana akan terlihat bahwa kalau seseorang sakit, maka komposisi biokimia, komposisi zat-zat yang terdapat di dalam urin dan darah akan menunjukkan ketidaknormalan jika dibandingkan dengan orang-orang yang sehat. Berikutnya, hubungan biokimia dengan ilmu lainnya, ya, untuk mikrobiologi. Hubungan biokimia untuk mikrobiologi menunjukkan bahwa organisme sel tunggal dan virus cocok digunakan sebagai sarana mempelajari jalur metabolisme dan mekanisme pengendaliannya. Jadi begini, di dalam biokimia kan kita mempelajari bagaimana reaksi biomolekul di dalam tubuh makhluk hidup pada tingkat sel. Karena pada tingkat sel, maka supaya lebih mudah mempelajarinya, langsung saja dipelajari pada organisme bersel tunggal atau organisme bersel satu, ya, organisme sehingga lebih mudah daripada untuk memisahkan diri dulu, untuk memisahkan sel dulu dari jaringan. Berikutnya, hubungan biokimia dengan fisiologi, mempelajari proses kehidupan pada tingkat jaringan dan organisme. Jadi dalam hal ini mempelajari bagaimana fungsi organ dan fungsi jaringan, fungsi sistem organ, sehingga berfungsi normal untuk hidup, hubungannya dengan mekanisme proses atau reaksi kimia di dalam tubuh.
Berikutnya, biologi sel. Ya, berarti mempelajari pembagian kerja biokimia di dalam sel. Berikutnya, hubungan genetika dengan biokimia, mempelajari mekanisme penyusunan identitas biokimia sel. Nah, ini hubungan-hubungan biokimia dengan ilmu lain. Ya, selesai, kita lanjutkan ke bagian terakhir dari pengenalan biokimia, ya, adalah 3 hal yang dibutuhkan sel. Ya, 3 hal yang dibutuhkan sel. Yang pertama, energi. Ya. Yang kedua, molekul sederhana. Yang ketiga, mekanisme kimia. Ketiga hal yang diperlukan oleh sel ini, mereka saling memiliki hubungan yang erat. Artinya, ketiga-tiganya bersama-sama terjadi di dalam sel hidup untuk memungkinkan sel dalam keadaan sehat dan normal. Apa buktinya mereka harus bekerja sama dan ada saling berhubungan dengan hubungan yang erat adalah saat membicarakan salah satunya, mau tidak mau, langsung tidak langsung, kita akan membicarakan yang 2 lainnya. Kita buktikan, lihat. Yang pertama dibutuhkan sel adalah energi. Tentu saja energi untuk hidup. Ya. Hal-hal yang perlu kita ketahui hubungannya dengan energi sel adalah bagaimana energi diperoleh sel. Karena bagaimana energi diperoleh sel, tentu saja bagaimana energi diubah. Dalam memperoleh dan mengubah energi, tentu saja hubungannya dengan bahan untuk menghasilkan energi tersebut. Bahan untuk menghasilkan energi tersebut adalah komponen kedua, yaitu molekul sederhana. Ya, berarti kita memanfaatkan untuk bisa mengubah, maka komponen ketiga adalah reaksi kimia. Jadi, salah satunya membicarakan yang 2 lainnya. Itu membuktikan bahwa mereka memiliki hubungan yang erat. Kemudian, energi. Bagaimana sel memanfaatkan energi? Sel memanfaatkan energi tadi tentu saja melalui reaksi kimia. Siapa yang bereaksi? Yang bereaksi adalah molekul sederhana. Ya, dari mana molekul sederhana? Diperoleh dari bahan makanan. Sekarang kita lihat. Yang perlu diketahui hubungannya dengan molekul sederhana yang dibutuhkan sel, mengubah molekul sederhana. Untuk bisa mengubah molekul sederhana, tentu saja harus melalui mekanisme kimia. Nah, membicarakan yang ketiga. Di dalam molekul sederhana ini, saat diubah melalui mekanisme kimia, tentu saja ada energi yang dihasilkan atau energi yang diubah. Membicarakan komponen pertama. Berikutnya, molekul sederhana dipolimerisasi, artinya dibuat menjadi lebih kompleks atau disintesis. Untuk disintesis tadi perlu reaksi kimia. Untuk bergabung menjadi polimer perlu energi, sama. Ketiganya dibicarakan saat membicarakan yang lain. Berikutnya, bagaimana molekul sederhana dari polimer didegradasi. Ya, dari polimer atau biomolekul kompleks diurai atau didegradasi menjadi molekul sederhana. Untuk mengurainya tentu saja tadi berhubungan dengan reaksi. Untuk mengurainya perlu menghasilkan energi yang diperlukan oleh sel hidup. Ya, berikutnya komponen ketiga yang dibutuhkan sel adalah mekanisme kimia atau reaksi kimia. Untuk apa reaksi kimia? Untuk memperoleh energi, ya. Nah, kita bicarakan lagi komponen 1. Untuk menjalankan reaksi kimia secara berurutan. Bicarakan dirinya sendiri. Nah, sintesis dan degradasi makromolekul. Sintesis tadi membentuk molekul sederhana menjadi molekul kompleks. Ya, monosakarida menjadi polisakarida. Asam lemak dan gliserol bereaksi menjadi lemak kompleks. Apalagi komponen nukleotida menjadi polinukleotida. Polinukleotida menjadi asam nukleat, menjadi kompleks. Itulah sintesis. Lalu degradasi sebaliknya, mengurai. Mengurai, apa yang diurai? Molekul kompleks menjadi molekul sederhana atau
senyawa sederhana, apa saja tadi terbalik ya. Maka sekarang protein diurai, didegradasi menjadi polipeptida. Polipeptida didegradasi menjadi asam amino. Nah, diurai ya. Sebaliknya polisakarida didegradasi menjadi oligosakarida. Didegradasi menjadi oligosakarida. Didegradasi menjadi disakarida. Didegradasi menjadi monosakarida. Ya, menjadi sederhana. Asam lemak dan gliserol diurai atau didegradasi menjadi komponennya, yaitu satu asam lemak yang dipisah dari gliserolnya, sehingga gliserol sendiri, asam lemak sendiri, jadilah mereka senyawa monomernya sederhana. Nah, ya, mekanisme kimia. Di dalam mekanisme kimia, kita juga akan di sini juga akan bagaimana suatu sel mempertahankan suatu keadaan steady state yang dinamis, ajek ya. Dia ajek itu homeostasis ya, seimbang, atau mereka memiliki sistem yang cenderung konstan tapi masih ada fluktuasinya ya, masih ada fluktuasinya hubungannya dengan beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Kemudian hubungannya dengan mekanisme kimia adalah di dalam mekanisme kimia dibicarakan juga suara rakit kembali struktur yang kompleks. Artinya kalau didegradasi, maka molekul-molekul hasil degradasi yang sederhana tadi bisa bereaksi lagi menjadi molekul-molekul kompleks kembali sesuai dengan kebutuhan sel ya, sesuai dengan kebutuhan sel. Nah, kemudian di dalam mekanisme kimia ini